Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menghadiri undangan saya. Mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana kabar teman-teman sekalian. Alhamdulillah baik. Bagaimana tadi perjalanannya? Lancar ya. Alhamdulillah. Pada akhir-akhir ini kita banyak melihat bahwasanya hujan yang di mana-mana, mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh salah satu daripada kaum laki-laki di sini. Kepada saudara, kan ini bisa memimpin doa. Kita mengucapkan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melancarkan acara kita dari awal hingga akhirnya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada saudara yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar dari awal sampai akhirnya nanti. Selanjutnya kami ingin menanyakan, sudah tahu nggak kita mau ngapain pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok mungkin dari? Tahu nggak? Apa itu? Baik, benar sekali yang teman-teman katakan tadi, bahwasanya bimbingan kelompok adalah sebuah layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok. Itu yang seperti kita rasakan pada saat ini, yang terdiri dari PK dan AK. Itu PK sendiri yaitu pimpinan kelompok, dan AK itu teman-teman sekalian. Adapun tujuan daripada bimbingan kelompok ini, yang pertama yaitu agar kita mengetahui ya isu-isu atau topik yang lagi hangat-hangatnya pada saat ini, dan juga untuk menyelesaikan daripada permasalahan setiap daripada anggota daripada kelompok tersebut. Baik, apa yang bertanya nih? Kalian datang di sini secara sukarela atau ada paksaan dari apa? Sukarela. Karena teman-teman sekalian datangnya secara sukarela ya, maka nanti abang harap keterbukaan teman-teman sekalian dalam proses konseling pada saat ini. Apapun yang ingin kalian sampaikan silakan, saya akan mendengarkannya. Dan juga teman-teman sekalian, apapun yang kita sampaikan di sini ya cukup di sini saja, jangan sampai keluar, karena kita adalah dalam proses konseling itu ada namanya azas, itu azas kerahasiaan, yang dimana azas kerahasiaan ini merahasiakan, seorang konselor itu merahasiakan seluruh apa yang dibahas oleh konselinya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa merahasiakan apa yang kita rahasiakan, dan juga tidak terlepas daripada norma-norma yang ada. Kita tidak boleh terlepas dari norma yang ada. Contohnya, jangan berkata kasar di sini dan harus berkata dengan lembut. Baik, karena kita belum kenal ya, mungkin kita perkenalan dulu ya. Mungkin perkenalannya dari teman-teman dulu atau dari apa? Perkenalannya cukup singkat saja, yaitu nama dan kampung, halaman sudah berbeda. Kalau mau ditambah dengan prodi nggak apa-apa juga, karena mungkin kita tidak sama prodi kita di sini ya. Tadi abang dulu ya. Baik, nama saya Ahmad Raihan, biasa dipanggil Raihan, Kampung Pasaman Barat, prodi BK. Baik, perkenalkan nama saya Budi Pramada dari Indonesia Selatan, jurusan IAT BPBK. Perkenalkan nama saya Alhamdulillah dari Jawa, alamat Pangkalan Kabupaten Kota, Provinsi Jambi. Perkenalkan nama saya
Ikut. Kenapa nama saya Bella Muslimah bisa dipanggil Bella atau sama? Kenapa nama saya Siti Nama Kusna, bisa dipanggil Naila? Saya berasal dari Kabupaten Agam. Baik, perkenalkan nama saya Putra, biasanya di Bandung. Saya berasal dari Makanan, Hutan. Baik, terima kasih banyak yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Mungkin agar suasana kita hangat, kita speaking terlebih dahulu. Speakingnya cukup mudah ya. Sebutkan nama dan hobinya saja. Akan tetapi dia harus mengulangi nanti hobi dan nama orang yang sebelum dia tadi. Contohnya, orang sebutkan nama apa dan hobi, dan nanti dia nyebutkan hobi apa lagi dan terus disebutkan hobi dia. Apakah sudah tahu? Sudah. Baik, mulai dari ini aja dulu ya. Nama dan hobi saja. Baik, perkenalkan nama saya Putra, saya hobinya nyanyi. Dari hobi nyanyi, saya Rehan hobi naik gunung. Dan hobinya naik gunung, saya Kamu bukan naik gunung hobi nyanyi. dari situ. Ulang. Iya. Dia harus Ulang lagi Dari sini loh, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Putra, saya hobinya nyanyi. Dan hobi nyanyi, saya Rehan hobi naik gunung. Lalu menyanyi, Rehan hobi naik gunung, saya Wendy hobi basket. Lalu hobi nyanyi, Bapak hobi lagi, Wendy hobi main basket. Saya hobi scrolling TikTok. Siapa namanya? Salwa hobi. Enggak apa-apa, lanjut aja. Nyanyi, naik gunung, basket. Dia tak bisa lah. Dia tadi. Dan hobi nyanyi, bahkan hobinya naik. Susah. Naik gunung. Kemudian Ya baik. dia menjadi kesel. Dan hobi nyanyi, bahkan hobi naik gunung. Wendy hobi main basket, Salwa hobi scroll TikTok, saya hobi menari. Dan suka menyanyi, hobi menyanyi, pakai hobi mendaki. Wendy hobi main basket, Salwa scroll TikTok, Nada menari, kita olahraga. Nano hobi nyanyi, Bapak hobi naik gunung, Wendy hobi main basket, Salwa hobi scroll TikTok, Nada hobi menari, kita hobi olahraga, Yana hobi masak. Dan hobi menyanyi, olahraga, hobi naik gunung. Wendy hobi main basket, Salwa hobi scroll TikTok, Nada hobi menari, kita hobi olahraga, Yola hobi masak, saya Wendy hobi masak. Dan hobi menyanyi, Bapak hobi naik gunung, Wendy hobi main basket, Salwa scroll TikTok, Nada menari, kita olahraga, Yola memasak, Widi masak, Tiara naik gunung. Dan hobinya menyanyi, Bang Rehan mendaki, Wendy main basket, Salwa scroll TikTok, Nada menari, Dita olahraga, Yola masak, Widi masak, Tiara mendaki gunung, Naila hobinya game. Baik, saya ulangi lagi ya, mudah-mudahan betul lah. Danu nyanyi, Rehan naik gunung, Wendy main basket, Salwa scroll TikTok, Nada nari,
kita apa tadi ya? Olahraga apa namanya? Yola memasak, Widi memasak, si Triara naik gunung dan Naila camp. Baik, mudah-mudahan kita akrab dalam bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini. Baik, pada bimbingan kelompok pada kesempatan kali ini, teman-teman adik-adik sekalian, kita mempunyai dua topik. Yang pertama, topik tugas dari apa sendiri dan topik bebas dari teman-teman sekalian. Mungkin pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang topik tugas. Itu abang sendiri yang menentukan topiknya nantinya. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi inti, yaitu penerangan materi, yang dimana topik kita pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang mari bersyukur agar mental menjadi sehat. Baik teman-teman sekalian, abang ingin bertanya terkait tentang bersyukur ini ya. Dari pemahaman saudara-saudara sekalian, apa itu bersyukur menurut saudara? Mungkin dari Naila. Syukur itu bentuk rasa terima kasih kita pada hal-hal yang kecil. Terima kasih. Selanjutnya pada Nada, apa bersyukur menurut Nada? Apakah sebuah terima kasih? Iya, jadi menurut saya bersyukur itu menyebabkan emosi positif yang muncul ketika seseorang mengakui bahwa mereka telah menerima sesuatu yang bernilai dari dirinya. Baik, bagus ya. Kalau Danu bagaimana? Salah? Apa menurut salah? Itu adalah sikap menghargai hal-hal yang terjadi dalam dunia. Kalau Endi, apa menurut tinggi syukur itu? Dari esensi yang telah disampaikan oleh kakak ini, semuanya sama. Ucapan terima kasih secara mendalam teruntuk kepada Allah dan aplikasinya itu kayak bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, tapi aplikasinya itu bisa kita membagikan apa yang kita punya kepada orang lain, apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita. Baik, bagus ya. Kalau menurut kita bagaimana? Menurut saya bersyukur itu lebih ke menerima. Kalau Danu apakah ada yang menunjukkan? Kalau bersyukur itu kan untuk terima kasih kita kepada Allah SWT, baik dalam hal kesulitan, baik kemudahan itu. Sebenarnya teman-teman yang apa yang teman sampaikan itu sudah benar ya. Bahwasanya sebenarnya bersyukur ini adalah ketika hati kita tidak merasa memiliki. Maksudnya adalah semua sesuatu apapun itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat sehat, sempat ataupun nikmat kaki ya, nikmat tangan, mata, ketika Allah ambil kembali nikmat tersebut, kita tidak merasa kehilangan, itulah yang disebut dengan syukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah titipkan kepada kalian ya, baik itu kaki, tangan, mata, hati. Agar apa? Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan syukur. Ketika hati kita tidak merasa memiliki. Dan dulu saya ya pernah juga saya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu saya menemani teman saya yang dia ini ingin menyampaikan sebuah materi yang terkait tentang HMI, kita HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, seperti apa namanya organisasi. Ketika itu kami pergi ke Lasi, terus ketika itu uang saya hilang dan saya merasakan kehilangan tersebut. Dan itu kalau didefinisikan bahwasanya saya belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya seseorang yang ahli syukur itu ketika sesuatu hilang dari dirinya dia tidak merasa kehilangan. Itulah yang disebut dengan
Mudah-mudahan kita yang berada di sini ya termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kata Allah yang bersyukur atas nikmat maka akan ditambah. Mudah-mudahan ketika kita mensyukuri nikmat Allah, mudah-mudahan kita ditambah nikmat. Tetapi kata Allah, siapa yang kufur atas nikmatku kata Allah maka ingatlah azab syadid. Di mana-mana kita sudah melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan ujian kepada seseorang tersebut, baik itu seperti banjir yang kita lihat dan sebagainya. Dan adapun bagaimana cara kita bersyukur, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah agar mental kita menjadi sehat. Kepada saudari, bagaimana caranya? Dengan selalu mengucapkan terima kasih terhadap apa yang kita dapatkan dari yang lain. Baik, bagus sekali. Terima kasih. Dan kepada Sepriola, apa menurut Indi tentang Hikmah dan karunia dari Allah. apa tadi? Mengingat hikmah dan karunia dari Allah. Baik. Ada lagi nggak? Berarti ya. Mulai hari kita berdoa dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Bagus berdoa. Kalau Indi ada nggak yang mau disampaikan tentang bagaimana cara bersyukur? Ya. Kalau kita sedang menimpa masalah, suka dengan kepada Baik, bagus. Kalau Danu, terus bagaimana cara Danu agar bersyukur yang baik itu agar mental dan itu sehat? Selalu diingat Allah. Berpikir. Ada lagi nggak? Baik. Bagaimana cara kita bersyukur ya? Benar yang teman-teman sekalian ada yang mengatakan terima kasih, ada yang selalu mengingat Allah. Benar sekali yang teman-teman katakan itu. Adapun seseorang ahli syukur itu ya, ketika dia bagaimana cara dia mensyukuri nikmat. Yang pertama itu mereka itu selalu memanfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nikmat, umpamanya mereka diberikan nikmat sehat, tangan, maka mereka mempergunakan hal tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kaki, dia beribadah, dia berjalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tujuan manusia diciptakan ini kita sudah pernah belajar kan bahwasanya tujuan manusia diciptakan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu tujuan daripada hidupnya itu untuk beribadah, maka mudah-mudahan ada sehat. Dan yang kedua yaitu tidak sombong dan selalu rendah hati. Orang yang bersyukur itu pasti tidak akan sombong dan rendah hati. Ada kisah teman-teman sekalian bahwasanya di Bani Israel bahwasanya ada 3 orang yang bersaudara ya. 3 orang bersaudara. Yang pertama mereka ini 3 orang bersaudara, ketiga-tiganya sakit. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ini ujian berupa sakit. Yang pertama sakitnya sakit kulit, dan yang kedua botak yang tidak pernah kunjung sembuh, dan yang ketiga kalau tidak salah dia buta. Lalu diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk menguji mereka apakah mereka tidak sombong atau bagaimana. Lalu datang malaikat menyerupai manusia dan bertanya kepada teman yang pertama itu sakit kulit. Malaikat bertanya, apa kata malaikat? Wahai saudaraku, bagaimana dengan kulit? Kenapa kulitku seperti ini? Lalu orang itu menjawab, kulit saya sakit pak, sakit pak. Apakah yang kau risih? Ya risih, saya sangat risih dengan kulit saya. Lalu malaikat bertanya, jikalau saya beri satu permintaan, apa yang kau ingin minta? Dia mengatakan bahwasanya saya ingin sembuh dari penyakit saya. Dan yang kedua, ketika saya beri permintaan yang kedua, apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, saya menginginkan domba yang ingin beranak atau lahir, ingin melahirkan. Lalu malaikat
memberikan hal tersebut dan dia sembuh dan dia diberikan domba yang beranak tersebut. Lalu malaikat bertanya pula kepada temannya yang kedua, begitu juga dia menginginkan hal tersebut juga. Dia menginginkan sembuh dari botaknya tapi dia menginginkan kambing yang ingin beranak juga. Dan yang ketiga, kepada temannya yang ketiga ini, yaitu orang yang buta ini, dia mengatakan ingin sembuh juga dan dia menginginkan sapi yang ingin beranak. Dan setelah itu mereka sembuh dan berjalannya waktu domba-domba mereka berkembang jadi orang kaya, terus sapinya berkembang jadi orang kaya, kambingnya juga banyak jadi orang kaya juga. Terus datanglah malaikat menyerupai mereka sebelumnya. Ada yang sakit kulit, malaikat menyerupai sakit kulit, botak, malaikat botak pula, dan matanya buta, malaikat juga matanya buta. Lalu malaikat datang kepada orang pertama, yaitu orang yang sakit kulit. Karena dia sudah sukses kan, sekarang malaikat pula yang menyerupai dia sebagaimana dia sakit dulu. Lalu malaikat bertanya kepada dia, "Wahai saudaraku, saya sakit kulit. Saya sakit kulit dan saya dalam perjalanan. Sudahkah engkau memberikan domba engkau satu saja kepada saya agar saya bisa berjalan?" Lalu apa kata dia? "Bukankah saya," dia mengatakan, "bukankah saya sudah banyak berusaha tentang domba ini, maka tidak mungkin saya memberikannya kepada engkau. Pergilah engkau." Lalu apa kata malaikat ini? "Bukankah saudara dulu seperti saya ini?" Lalu dia mengatakan, "Tidak, saya tidak seperti engkau." Lalu apa kata malaikat? "Mudah-mudahan Allah memberi engkau balasan." Lalu dia sakit kembali. Dan ketika dia sakit itu mentalnya sakit juga, karena dia tidak terima hal tersebut. Makanya jangan sombong tadinya yang Allah katakan. Dan yang kedua, begitu juga kepada orang yang botak ini, begitu juga dengan dia. Dia tidak mau memberikan kambingnya. Tapi berbeda dengan orang yang ketiga, teman yang ketiga yang buta tadi, berbeda. Dia berbeda dengan teman yang lain. Malaikat datang dan meminta sesuatu kepada dia. Apa yang dia katakan? "Wahai saudaraku, saya juga seperti engkau ini. Maka apapun yang engkau ambil dari sapi saya ini, silahkan ambil. Jangan malu-malu, berapapun yang engkau ambil silahkan." Lalu apa kata malaikat? "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji engkau. Jadi engkau lolos dari ujian tersebut. Mudah-mudahan engkau istiqomah dalam ujian itu." Lalu perbedaan dari orang yang bertiga ini, bagaimana cara kita menyikapinya? Yang pertama yaitu kita tidak boleh sombong kepada seseorang. Kita ini di dunia ini kan bulat, jadi kadang di bawah, kadang di atas. Jadi selalulah jangan sombong dan selalu rendah hati kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya, dan mental kita pasti akan sehat ketika kita senang. Dan mungkin itu tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama yaitu manfaatkan nikmat yang ada. Yang kedua, jangan sombong dan selalu rendah hati. Dan apa dampaknya ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah? Apa dampaknya? Kalau kata dia, ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka azab Allah sangat kemungkinan sekali. Ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, ada beberapa hal yang bisa kita rasakan. Yang pertama azab Allah, yang kedua mental tidak sehat, yang ketiga bisa stres, depresi dan sebagainya. Mudah-mudahan karena teman-teman mungkin tidak bosan juga dalam penyampaian terlalu panjang, mungkin cukup sekian yang pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, ada yang
saya menyimpulkan apa yang kita bahas tadi. Mungkin dari saudara coba dari pengertian bagaimana cara bersyukur dan apa dapat kita bersyukur. Pengertian syukur. Baik, yang dapat saya buka atas penjelasan tadi. Jadi pengertian bersyukur itu segala bentuk syukur kita atau bentuk terima kasih kita kepada Allah, baik melalui ujian atau kesusahan, baik itu senang dan sedih. Kalau Yang bagaimana cara bersyukur? kalau bagaimana cara bersyukur itu, yang pertama itu kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, baik berupa kaki, tangan maupun anggota seluruh anggota tubuh. Dan kita tidak boleh sombong atas kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Kita harus rendah hati. Tidak ada lagi yang mau menyimpulkan? Kalau tidak ada, biar apa menyimpulkan. Baik, kesimpulannya yang pertama yaitu syukur itu kita hati tidak merasa memiliki, dan cara kita bersyukur itu yang pertama itu manfaat nikmat yang ada yang telah Bang sampaikan tadi, dan yang kedua selalu rendah hati, dan juga apa dampak ketika kita tidak bersyukur. Kata Allah tadi sudah dijelaskan oleh Wendy juga tadinya bahwasanya ketika kufur nikmat maka ingatlah azab sangat pedih, dan juga bisa mental jadi sakit dan stres, depresi dan sebagainya. Baik, Pak Abang mintanya nih apa komitmen daripada adik-adik sekalian telah melakukan konseling kita pada kesempatan kali ini. Kalau ini bagaimana komitmennya nantinya, apakah ini menerapkan syukur ini dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Allah yang telah memberikan materi. Alhamdulillah apa yang telah Bang sampaikan, insya Allah dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, baik itu memanfaatkan nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita harus rendah hati dan tidak sombong apabila kita memiliki kelebihan atas saudara-saudara kita yang lain. Dan juga apabila kita tidak bersyukur tadi, kita sangat banyak mendapatkan kemudaratan. Salah satunya azab Allah. Kalau salah, apa komitmennya? Komitmen saya setelah melakukan program ini, saya akan lebih bersyukur lagi ke depannya. Kalau ada lebih risiko juga, kita sama. Lebih bersyukur dan menanti kepada Allah. Si Naila bagaimana? Sama di cara bersyukur. Alhamdulillah teman-teman, komitmen teman-teman itu bagus sekali ya, mau menerapkan syukur ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa bertanya juga ya, kesan dan kesan adik-adik saat konseling sama abang, bagaimana kesan dan kesan? Untuk kesan dulu. Kesan dulu. Alhamdulillah, saya abang menyampaikan sangat bagus, sangat baik. Cuman kalau untuk pesan besok lagi itu kayak lebih mempersiapkan gitu loh. Baik. Kalau Sarwa, Pesan saya merasa senang karena bisa menambah relasi, tahun baru. Kalau misalnya mudah-mudahan relasi ini berlanjut ke depannya dengan poin yang berbeda. terima kasih. Terus Sarwa lagi besok yang meneruskan itu sama siapa? Teman-teman. Kalau ada apa pesan kesannya? Kesannya sangat senang karena bisa bertemu dengan keluarga
bisa menyatakan dalam sikap berdoa. Kesannya semoga berada di kesudahan. Saya sangat menyenangkan karena mendapat ilmu baru dan mengenal teman-teman baru. Untuk kesannya semoga berbagi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Kesan dari saya itu saya sudah mengetahui apa itu syukur, cara bersyukur dan dampaknya, dan kesannya semoga sampai ke Baik, pesan dari Danum itu Danum sangat senang sekali atas materi yang Mas sampaikan tentang syukur dan cara kita sebenarnya, jadi dampaknya gimana dan dapat yang mana juga di sini, lalu dapat juga ilmu dari Bang. Jadi kalau kesannya semoga Bang lebih baik lagi dan berkat ini terlanjut. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberikan kesan-kesannya untuk abang ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini dilancarkan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa apa yang Mas sampaikan tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi penutup ya. Langkah selanjutnya itu menutup kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Nabi saja yang telah diampuni dosanya baik yang telah berlalu maupun yang akan datang, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah kita tetap bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Abang tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dia. Apa Mas? Kami lupa bawa kartu ya. Kartu kami Sebentar lagi satu kasih Besok kita apa? besok kita apa bawa? Hah? Apa bawa? Tanda-tanda gitu. Geser ke sini dulu. Iya sih ya. Cie. Belum. Cie kedua. Tansko itu. Kita berdua aja ya. Geser ke sini. Besok 7 apa?